Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal penilaian tengah semester yang kemarin. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita bahas mulai dari soal yang pertama. Ini soalnya tentang akar. Hasil dari akar 20 ditambah akar 125 dikurangi akar 45 adalah cara untuk mengerjakan soal yang pertama ini adalah dengan cara menyederhanakan setiap suku yang ada pada soal tersebut. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan nomor berapa tadi itu. Nah, ini. Perhatikan yang nomor 6. Akar 20 ditambah akar 125 dikurangi akar 45. Untuk akar 20 itu bisa disederhanakan. Caranya adalah 20 itu merupakan hasil perkalian dari 4 dan 5. Kalau 125, kalau akar 125 sama dengan 25 dikali 5. Untuk yang akar 49 yaitu 9 kali 5. Nah, akar 20 tadi kan akar 4 dikali akar 5. Akar 4 itu sama dengan 2. Jadinya akar 20 sama saja dengan 2 akar 5. Untuk yang akar 125 tadi sama dengan akar 25 dikali akar 5, yaitu 5 akar 5. Untuk yang 45 sama dengan 3 akar 5. Jadinya setelah disederhanakan menjadi 2 akar 5 ditambah 5 akar 5 dikurangi 3 akar 5. Untuk menyelesaikan operasi ini tinggal melihat bagian yang depan. Jadi sama saja dengan 2 tambah 7 dikurangi 3. 2 tambah 5 dikurangi 3. 2 tambah 5 7 dikurangi 3 4. Jadi hasilnya adalah 4 akar 5. Jadi soal yang nomor 1 itu tadi jawabannya adalah 2 akar 5 yang C. Soal selanjutnya, nilai dari 2 pangkat negatif 5 dibagi dengan 2 pangkat negatif 3. Untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan sifat pembagian bilangan berpangkat, di mana jika ada bilangan kembar berpangkat kemudian dibagi, maka untuk mencari hasilnya tinggal mengurangkan akarnya saja. Mengurangkan pangkatnya saja. Nah, sini yang mana itu tadi nih. Perhatikan yang nomor 16. Soal itu tadi yang nomor 16. 2 pangkat negatif 5 dibagi dengan 2 pangkat negatif 3 sama dengan 2 pangkat negatif 5 dikurangi dalam kurung negatif 3. Kita sederhanakan di situ sama dengan 2 pangkat negatif 5 ditambah 3. Kurang ketemu bilangan negatif jadinya positif. Jadinya sama saja dengan 2 pangkat negatif 2. Pangkat negatif itu bisa dijadikan positif dengan cara cuma membaliknya saja. Jadinya 2 pangkat negatif 2 itu sama saja dengan 1/2 pangkat 2. Jadinya 1/2 pangkat 2 itu 2 kali 2 4 berjadi hasilnya adalah 1/4. Berarti yang 1/4 yang B jawabannya. Soal selanjutnya, persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik A 1,0, B 3,0 dan C 0,-6 adalah perhatikan sini lagi. Manakah itu pembahasannya? Apa ini bukan?
Kita lompati saja dulu untuk yang nomor ini. Selanjutnya, hasil dari 2 akar 3 dikali dengan 3 akar 3 adalah, kalau perkalian tinggal dikalikan saja. Berarti 2 kali 3 berapa? 6. Akar 3 kali akar 3 di akar 9, hasilnya 3. Berarti sama saja dengan 6 kali 3 yaitu 18. Berarti ini jawabannya 18 yang C. Untuk selanjutnya, persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 2 dan setengah. Persamaan kuadrat, menyusun persamaan kuadrat yang sudah diketahui akarnya. Ini bukan yang ini juga bukan. Oh, ini tidak ada di sini. Nah, yang nomor 10 tadi diketahui akarnya yaitu negatif 2 sama setengah. Tinggal kita masukkan saja, tinggal kita cari X ditambah 2 dikali X dikurangi setengah. Rumusnya tahu kan kalian? Untuk menyusun persamaan kuadrat baru yaitu X kurangi X1 dikali dengan X dikurangi X2. X1 nya di sini adalah negatif 2 dan X2 nya adalah setengah. Jadinya negatif ketemu negatif jadinya positif. Jadi X tambah 2 dikali dengan X kurangi setengah. Kita kalikan perkalian distributif. X kali X, X kuadrat, kemudian X kali negatif setengah min setengah X, 2 kali X 2X, 2 kali negatif setengah adalah min 1. Nah, kita hilangkan pecahannya dengan dikali 2 jadinya adalah X kuadrat kali 2, 2X kuadrat, setengah X dikali 2 jadinya X, 2X dikali 2 jadinya 4X, dan negatif 1 kali 2 jadinya negatif 2. Jadi hasilnya adalah 2X kuadrat min X tambah 4X itu 3X positif dikurangi 2. Jadi 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 2. Jawabannya 2X kuadrat plus 3X terus dikurangi 2. 2X kuadrat plus 3X B, yang B. Selanjutnya persamaan kuadrat X kuadrat min 3X min 2 sama dengan 0. Akar-akarnya yaitu X1 dan X2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3X plus 1 dan 3X2 plus 1 adalah ini ya. Tadi diketahui persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 2 sama dengan 0. Kita tentukan dulu rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Kita tentukan A-nya yaitu 1. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Kemudian B adalah koefisien dari X yaitu min 3 dan C merupakan konstanta yaitu negatif 2. Untuk jumlah akarnya X1 tambah X2 ya, persamaan kuadrat itu kan memiliki akar-akar penyusunnya. Nah, ketika dia dijumlah X1 tambah X2 itu sama saja dengan min B per A. Jadinya adalah min 3 per 1 min ketemu negatif atau min hasilnya adalah positif, jadinya 3 bagi 1 sama dengan 3. Untuk yang kali X1 kali X2 sama dengan C per A. C nya tadi adalah negatif 2, A nya 1, berarti negatif 2 per 1 sama dengan negatif 2. Nah, persamaan kuadrat baru yang harus ditentukan adalah persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 3x1 plus 1 dan 3x2 plus 1. Nah,
Misalkan 3x1 plus 1 ini merupakan alfa dan 3x2 plus 1 merupakan beta, kita cari lagi kita cari lagi rumus jumlah dan hasil kalinya. Alfa ditambah beta sama dengan alfanya tadi kan 3x1 plus 1 ditambah 3x2 plus 1. 3x1 ditambah 3x2 ditambah 2. Ya, 2-nya dari 1 tambah 1 tadi. Kemudian 3-nya difaktorkan jadinya adalah 3 buka kurung x1 tambah x2 ditambah 2. Sama dengan 3 dikali x1 tambah x2 tadi hasilnya berapa? 3. Berarti 3 kali 3 ditambah 2 sama dengan 9 tambah 2 sama dengan 11. Untuk yang hasil kalinya alfa kali beta sama dengan 3x1 plus 1 dikali 3x2 plus 1. 3x1 kali 3x2 sama dengan 9x1 x2. 3x1 kali 1 3x1, 3x2 kali 1 3x2 plus 1. 1 kali 1 1. Jadinya adalah 9x1 x2 ditambah dengan 3 dikali x1 plus x2 ditambah 1. Jadinya 9x1 x2 tadi hasilnya adalah negatif 2. Berarti 9 kali negatif 2 ditambah 3 kali 3. X1 tambah x2 tadi hasilnya 3 ditambah 1. Jadinya negatif 18 tambah 9 tambah 1 sama dengan negatif 8. Dan rumus persamaan kuadrat baru yaitu x kuadrat dikurangi alfa plus beta x ditambah dengan alfa kali beta sama dengan 0. Tinggal kita masukkan x kuadrat dikurangi alfa plus betanya tadi ketemu 11 jadinya 11x ditambah dengan alfa kali beta negatif 8. Jadi persamaan kuadrat baru dengan akar-akar 3x1 plus 1 dan 3x2 plus 1 adalah x kuadrat min 11x min 8 sama dengan 0. Yang mana? Yang A. Selanjutnya sama, pertanyaannya sama lagi. Disuruh menentukan persamaan kuadrat baru. Disuruh menentukan persamaan kuadrat, tetapi di sini yang diketahui adalah sebuah grafiknya. Nah, penjelasannya perhatikan di sini, bukan di sini. Ya, ini nomor 6. Di situ ada kurva berbentuk parabola yang menghadap ke bawah. Di dalam kurva tersebut diketahui bahwa titik puncak dari kurva tersebut adalah 1,4 dan titik potong dengan sumbu Y adalah 0,3. Ya. Titik puncak kita beri simbol XP sama YP. Sedangkan perpotongannya dengan sumbu Y itu adalah X, Y. Rumus untuk menentukan atau menyusun persamaan kuadrat jika diketahui titik puncak sama satu titik yang dilalui adalah Y sama dengan A dikali dalam kurung X min XP pangkat 2 ditambah YP. Nah, dimasukkan di sini. Y-nya tadi adalah 3 sama dengan A buka kurung, X-nya sama dengan 0 dikurangi XP-nya adalah 1 pangkat 2 ditambah YP. YP-nya adalah 4. Jadinya adalah 3 sama dengan A ditambah 4. 4-nya dipindah ke kiri jadinya 3 kurangi 4 sama dengan A. Jadi nilai A-nya adalah negatif 1. Dimasukkan lagi ke rumusnya.
Y sama dengan A-nya sekarang kita ganti dengan negatif 1, buka kurung, X dikurangi 1 pangkat 2 ditambah 4. Setelah itu tinggal dikalikan distributif kayak yang tadi, sehingga diketemukan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1 ditambah 4 sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Jawabannya itu tadi tambah 3 min X kuadrat yang C. Nah, sekarang soal selanjutnya. Hasil dari 2x pangkat 3 dikali dengan 2x pangkat 5 adalah, ini menggunakan rumus jumlah. Jika ada bilangan sama berpangkat kemudian dikali, berarti untuk mencari hasilnya tinggal kita tambahkan pangkatnya saja. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 tambah 5, jadinya 2 pangkat 8. Berarti yang A. Selanjutnya, nilai dari 8 pangkat 1/3 adalah berpangkat pecahan. Berpangkat pecahan itu sama saja dengan bilangan akar sebenarnya. Lah di sini tetapi tidak disuruh mencari akarnya tapi nilainya. Caranya kita gunakan sifat-sifat yang sudah dipelajari tentang bilangan berpangkat. Iya. Nah ini nomor 15. 8 pangkat 1/3. Hasilnya berapa? Nah, kalau kita menghitung secara langsung susah pangkat pecahan itu. Berarti kita gunakan sifat-sifat yang sudah kita pelajari. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Ada pangkat dipangkatkan, jadinya pangkatnya tinggal dikali. Jadinya di sini 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 1/3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 1/3. Jadinya adalah 2. Nomor selanjutnya 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 5. Berapakah hasilnya? Coba perhatikan di sini manakah pembahasannya? Nah ini nomor 12. 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 5. Hasilnya berapa? 2 pangkat 3, 2 pangkat 5 di sini saya rubah menjadi 2 kali 2 dikali 2 pangkat 3. Ya kan, 2 pangkat 5 itu sama saja dengan 2 dikali 2 dikali 2 pangkat 3. Kemudian 2 kali 2 sama dengan 4. Jadinya 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah dengan 4 dikali 2 pangkat 3. 1 tambah 4 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 5 dikali 2 pangkat 3. Soal selanjutnya, bentuk dari 3 pangkat 2/3 sama dengan, nah ini pangkat pecahan sama saja dengan bentuk akar. Sama saja dengan berapa? Sama saja dengan 3 pangkat 2 diakarkan 3. Pembilang dari pangkat itu merupakan pangkatnya sendiri. Sedangkan yang penyebutnya itu merupakan dari pangkat akarnya. Jawabannya berarti yang A. Ini tadi yang mana, Dek? Yang C. Ini tadi yang B, lupa.
Dan nilai dari 2 pangkat negatif 1 tinggal merubah saja ke dalam pangkat positif, jadinya adalah 1/2, yaitu yang B. Selanjutnya, jika akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 1 sama dengan 0 adalah alfa dan beta, maka nilai 1/alfa kuadrat ditambah dengan 1/beta kuadrat sama dengan berapa? Nah ini ya, nomor 13. 3x kuadrat plus 5x plus 1 sama dengan 0. Berarti A-nya di sini 3, B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan 1. Nah, sebelumnya kita cari dulu jumlah dan hasil kali. Alfa tambah beta sama dengan min B per A sama dengan min 5/3. Sedangkan untuk yang perkalian alfa kali beta sama dengan C per A sama dengan 1/3. Yang jadi pertanyaan tadi adalah 1/alfa kuadrat ditambah dengan 1/beta kuadrat. Untuk menjumlahkan pecahan maka harus kita samakan penyebutnya. Ya, setelah kita samakan di situ, coba kamu lihat menjadi berapa? Alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Alfa kuadrat tambah beta kuadrat kita rubah bentuknya menjadi alfa kuadrat plus beta, alfa plus beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta per alfa beta kuadrat. Jadinya adalah negatif 5/3 pangkat 2 dikurangi 2 1/3 sama dengan 1/5. Terus negatif 5/3 kuadrat itu sama dengan 25/9 dikurangi 2/3 dibagi dengan 1/9. Samakan penyebutnya, jadinya adalah 25 kurangi 6/9 dikali 9/1. Ya, pembagian dirubah menjadi perkalian maka bilangannya berbalik. 9-nya dicoret, tinggal 25 dikurangi 6/1 yaitu 19. Soal selanjutnya, nilai dari 2 pangkat 0 setara dengan semua bilangan yang dipangkat 0 hasilnya adalah 1. Yang A. Tadi mana, Rek? Oh, tadi berapa? 19. Bentuk 2/akar 2 dapat dinyatakan menjadi, nah ini namanya adalah merasionalkan bilangan akar. Yang nomor 11, 2/akar 2. Cara merasionalkannya adalah dengan cara kita kalikan antara penyebut dan pembilang dengan bilangan akar. Di sini adalah dikali dengan akar 2. Andai kata di situ akarnya akar 3, berarti nanti merasionalkannya adalah dikali dengan akar 3 kali akar 3. Ya, jadi di sini adalah 2 dikali akar 2 per 2 akar 2. Ya. Jadinya adalah 2 akar 2 per akar 4. 2 akar 2 per akar 4 yaitu 2, jadinya 2 bagi 2 habis, tinggal akar 2. Jawabannya adalah akar 2. Sudah cukup sekian dulu yang kita bahas. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Silakan dipahami, ditanyakan kalau ada yang kurang paham, dibuka videonya. Dan saya akhiri.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.